Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membuat praktikum atau praktek. Saya Nawa Isam Prakoso Rasinanto, NIM D100-200-027. Saya Febri Jatuh Pramono, NIM D100-200-28. Saya Cahya Adi Negara, NIM D100-200-030. Saya Fauzan Haji Nugroho, NIM D100-200-031. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan antara suatu besaran yang besaran lain dijadikan sebagai acuan. Dalam fisika, banyak sekali besaran yang dapat diukur, antara lain panjang, massa, volume, kecepatan, dan masih banyak lagi besaran yang dapat diukur. Besaran dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat dinyatakan dengan angka, sedangkan satuan merupakan acuan yang digunakan dalam pengukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawa Isam Prakoso Rasinanto dari kelas A dari kelompok 5 praktikum fisika akan membacakan tujuan dari percobaan pengukuran. Untuk yang pertama, tujuan. Praktikum ini bertujuan agar setiap praktikan 1. Mampu melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur seperti mistar, jangka sorong, mikrometer skrup, gelas ukur, dan neraca atau timbangan height gauge. 2. Mampu menentukan besaran turunan berdasarkan besaran dasar. Terus saya juga akan membacakan langkah-langkah atau prosedur pelaksanaan. Yang pertama, 1. Semua anggota menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan ketentuan yang ada di modul. Pastikan peralatan layak untuk digunakan. Kedua, menggambar benda yang diberikan keterangan pada tabel data hasil percobaan sesuai lampiran gambar di selembar kertas. 3. Mengukur dimensi masing-masing benda dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. 4. Memberikan keterangan dimensi sesuai dengan bagian benda yang terukur pada gambar benda. 5. Mengukur volume zat cair dengan gelas ukur. 6. Menimbang massa semua benda dan zat cair dengan neraca. 7. Mencatat seluruh hasil pengukuran, baik dimensi, volume, dan massa pada tabel data hasil percobaan. Oke, di sini saya akan mempraktekkan pengukuran dengan menggunakan mistar. Saya akan menerangkan bagian-bagian yang berada di mistar. Nah, untuk garis yang pertama, yaitu garis yang paling panjang, bisa disebut dalam satuan cm. Nah, untuk garis yang lebih pendek dari garis yang pertama bisa disebut setengah cm atau 0,5 cm. Nah, untuk garis yang paling pendek yang berwarna hitam ini bisa disebut milimeter. Nah, di bawah satuan cm ini juga ditunjukkan angka insinya. Nah, mungkin itu dari mistar. Terus ada juga alat ukur selain mistar, bisa jangka sorong, meteran, dan lain sebagainya. Nah, saya akan mempraktekkan cara pengukuran dengan menggunakan mistar, dan barang yang saya ukur yaitu buku. Nah, saya akan mengukur panjang, lebar, sama ketebalan buku. Nah, yang pertama saya akan mengukur panjang buku. Nah, langkah yang pertama yaitu kita menitikkan angka 0 di sebelah kiri dengan tepat. Oke, kalau sudah tepat, kita melihat angka di sebelah kanan seperti ini. Nah, di sini menunjukkan angka 24,05 cm. Nah, setelah itu kita mengukur lebar. Nah, untuk lebarnya langkahnya seperti yang pertama, yang menitikkan angka 0 di sebelah kanan seperti ini dan melihat angka yang berada di sebelah kanan. Nah,
di sini menunjukkan angka 17 cm. Itu untuk lebar buku. Nah, terus untuk panjang bukunya, untuk ketebalan bukunya sendiri, kita mengukurnya seperti ini. Nah, untuk langkahnya seperti yang pertama dan kedua, dan di sini menunjukkan angka 3 gini. Nah, di sini menunjukkan angka 3 cm. Nah, mungkin itu aja di dalam praktek pengukuran. Kesimpulan. Pertama, untuk mencari volume diperlukan besaran pokok seperti panjang, lebar, tinggi, dan diameter. Kedua, untuk mengetahui massa jenis suatu benda diperlukan massa dan volume benda besar. Massa jenis suatu benda tergantung dengan jumlah massa suatu benda. Maka semakin besar massa jenis suatu benda tersebut, maka nilai volume besar dan massa jenis benda semakin kecil. Ketiga, massa jenis merupakan besaran turunan, suatu besaran yang ditentukan dengan mengukur besaran pokok terlebih dahulu. Sekian dari kami, dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.